Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Julan Pramukti dari kelas B PAI semester 1, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B dengan NPM 210 11 050. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan mata kuliah fikih ibadah dari pertemuan 2 sampai 5. Nah, yang pertama yaitu tentang fikih. Yang kedua tentang syarat diterimanya ibadah. Dan yang ketiga, dasar hukum pelaksanaan ibadah. Kemudian bab wudu dan tayamum. Baiklah, langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu fikih. Apa saja yang ada di dalam fikih tersebut? Sebenarnya banyak sekali. Cuman di sini saya akan mempresentasikan sedikit, mengambil yang penting-penting saja. Fikih itu artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran. Ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i. Sumber hukum fikih itu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Banyak ulama-ulama mengambil sumber hukum fikih itu dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran sendiri banyak dalil-dalil yang seperti setiap orang mukmin mempelajari fikih. Kenapa mukmin sebagai orang mukmin harus mempelajari fikih? Karena ciri-ciri orang yang beriman itu dia sudah paham fikih. Untuk masuk ke dunia pondok pesantren itu banyak kitab juga yang mempelajari tentang hukum fikih, seperti Fathul Qorib dan lain-lain. Fathul Qorib 1, Fathul Qorib 2, dan seterusnya. Tergantung bagaimana guru di pesantren tersebut menghatamkan kitab tersebut. Kemudian dari sunnah, ulama-ulama di Indonesia banyak yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu seperti berpuasa. Jika di pesantren, di dalam dunia pesantren, berpuasa Senin Kamis, puasa Dalail, puasa Daud, dan lain-lain. Ada juga kiai yang menyuruh santrinya untuk berpuasa, seperti jika santri tersebut seorang penghafal Al-Quran, maka agar hafalannya cepat masuk atau cepat hafal, itu santri biasanya disuruh untuk puasa Dalail Quran. Nanti diberikan ijazahnya, diberikan syarat-syaratnya apa saja. Biasanya itu saya pribadi sendiri sudah pernah melaksanakan puasa Dalail Quran. Kalau yang diijazahkan kepada saya dari guru saya yang di pesantren itu puasa Dalail Quran 1 hari 1 juz, biasanya seperti itu. Itu yang sumber hukum fikih yang dari sunnah dan dari Al-Quran. Kemudian masuk di syarat diterimanya ibadah. Langsung saja ke dalilnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 7.
Kenapa? Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nah itu termasuk orang-orang yang, maksudnya orang-orang yang syarat ibadahnya akan diterima. Nah, jika orang itu telah melaksanakan beriman dan beramal soleh, maka dia harus pasrah ke depannya, hanya Allah yang tahu ibadahnya diterima atau tidak. Nah, itu. Cara agar ibadahnya diterima atau tidak itu biasanya jika di pesantren saya itu gimana? Berinteraksi dengan Allah dengan sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Nah, kemudian syarat diterimanya ibadah itu ikhlas dan mengharap ridho dan mengikuti sunnah Nabi. Nah, syarat diterimanya ibadah ya, kenapa harus ikhlas? Karena sesuai tuntunan Nabi, jika ibadah itu sendiri tidak didasari dengan hukum ikhlas, maka akan sia-sia. Ikhlas itu memang berat, tapi jika dilaksanakan secara terus-menerus, memang harus pertama untuk awal harus dipaksa, kemudian akan timbul ikhlas tersebut. Nah, seperti itu. Maka kalau orang yang mohon maaf di luar pesantren dia jarang sholat dan jarang dekat dengan Allah, maka awal untuk mendekatkan diri kepada Allah yang memang harus dipaksa dengan sholat tersebut, dengan sholatnya harus rajin, tidak bolong-bolong. Nah, jika dia sudah ikhlas, dia akan kemudian bagaimana caranya menghadap ridho Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, seperti itu. Jika seorang mukmin sholat hanya sebagai bukti atau tanda, tetapi tidak mengharap ridho, itu sama saja kosong atau tidak bisa jadi tidak diterima sholatnya. Karena jika raganya, maksudnya badannya sholat, tetapi hati, pikiran semuanya tidak sholat atau tidak ikhlas melakukannya, hanya sebatas bagaimana? Sebatas syarat lah agar oh iya orang ini sholat, tetapi hati dan pikiran tidak melaksanakan sholat, tidak sujud, maksudnya tidak sungguh-sungguh, maka bagaimana? Bisa jadi diterima atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Nah, seperti itu. Kalau bahasa kasarnya menurut saya gimana ya, kamu itu misalkan kepada teman saya, kamu itu sholat cuman karena sudah masuk waktunya apa memang niat ikhlas. Rata-rata orang hanya, bukan rata-rata sih, menurut pandangan saya hanya gimana ya, memenuhi panggilan saja. Jika azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah waktunya sholat. Entah pribadi tersebut hati dan pikiran untuk sujud dengan ikhlas pada Allah atau tidak, itu saya tidak tahu. Nah, seperti itu. Kemudian mengharap ridho. Nah, mengharap ridho juga itu sebenarnya susah-susah gampang, karena gimana ya, mengharap ridho itu berat sih kalau menurut saya. Entah kita diridhoi atau tidak juga tidak tahu kan. Ya intinya hanya Allah ya yang tahu. Nah, kemudian mengikuti sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi yang gimana ya, yang menurut saya mudah untuk ditiru, untuk dilakukan, seperti puasa tadi, puasa Senin Kamis, nah, dan duha, bersiwak, dan lain-lain. Kalau masuk di dunia pesantren mengikuti sunnah Nabi itu sangat mudah. Gimana ya,
karena ya memang sudah diterapkan di pesantren begitu. Nah, masuk ke dasar-dasar hukum pelaksanaan ibadah. Dasar hukum melaksanakan ibadah ya harus ikhlas dan ikhlas dalam beribadah maksudnya. Nah, tidak bagaimana ya? Tidak hanya memenuhi panggilan seperti saya ini sholat, saya ini udah sholat, nah, saya ini udah bagaimana ya? Saya ini udah beramal soleh. Nah, itu menurut saya belum memenuhi syarat diterimanya ibadah karena ia masih sombong lah istilahnya seperti itu. Syarat diterimanya ibadah tuh ya banyak pemacamannya, maksudnya pembahasannya. Nah, mungkin tadi itu saja yang saya jelaskan syarat diterimanya ibadah. Nah, karena waktunya sudah berjalan terus, kemudian masuk di wudhu. Nah, atau membersihkan anggota tubuh sebelum sholat. Nah, itu definisi wudhu. Banyak orang yang akan sholat tetapi dia biasanya lupa untuk doa setelah berwudhu. Nah, kemudian wudhu itu seperti apa sih? Nah, maksudnya niatnya dan doanya seperti apa. Nah, sini saya akan jelaskan. Yang pertama, doa wudhu. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, itu untuk niat berwudhu. Karena bagaimana ya, untuk anak usia dini atau anak ukuran SD sebelum dia balik itu harus diajarkan berwudhu dengan benar, kemudian niat dan doanya dengan benar agar mereka dewasa tidak lupa dengan niat tersebut kan, niat wudhu tersebut. Kemudian saya akan bacakan ini doa setelah berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabina waj'alni mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Seperti itu doa setelah wudhu. Kenapa saya bacakan niatnya? Karena ya seperti tadi kita harus mencontohkan untuk anak-anak yang bagaimana ya, belum memasuki balik atau belum diwajibkan untuk sholat. Nah, ini kan saya mengulang ngaji nih di TPA, kemudian saya punya tanggung jawab untuk anak tersebut agar ngajinya dengan benar, sholatnya dengan benar. Nah, di bab sholat tersebut harus jelas antara niat sholat dan untuk mencucikan diri dalam arti berwudu. Nah, wudu sendiri itu bagaimana? Ya menurut saya sudah termasuk membersihkan diri, atau kalau anak muda zaman sekarang tuh bahasanya skincare-nya itu air wudu. Seperti itulah. Wudu juga termasuk gimana ya, membuat tuh hati tenang, pikiran tenang. Nah, pagi-pagi sebenarnya sholat duha, wudu dulu, itu tenang pikiran, akal. Kemudian sholat duha jangan lupa al-waqiahnya, itu membuat bagaimana ya, hati tenang, nyaman, damai, tentram. Nah, itu semua karena berawal dari wudu. Nah, wudunya kalau udah dengan baik dan benar, niatnya juga pasti kan insya Allah diterimalah ibadah sholatnya.
Kemudian masuk di wudhu sendiri itu gimana ya, harus jelas antara mempraktikkan wudhu. Nah, di tangan, saya contohkan di tangan, jika kukunya tersebut tidak, maksudnya panjang dan airnya tidak masuk ke celah-celah kuku, maka tidak sah wudhunya. Karena syarat terimanya wudhu ya harus basah di permukaan yang menjadi syarat wudhu, seperti hidung, kumur-kumur dan lain-lain. Di bagian kaki juga seperti itu. Jika kuku kakinya panjang dan dia dalam kuku tidak kemasukan air, itu tidak diterima wudhunya. Karena syarat diterimanya wudhu ya harus basah, harus bersih dari kotoran gitu kan. Untuk telinga, hidung, muka, membasuh muka seperti ini, itu harus jelas, maksudnya harus basah 3 kali semua, tangan, telinga, kumur-kumur dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk materi fikih ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.